Pertemuan antara Timnas dan tim Thailand di final SEA Games hari ini bukanlah yang pertama kali, saudara. Dalam 3 pertemuan terakhir Indonesia dan Thailand di final SEA Games, Indonesia baru menang 1 kali, yakni di final tahun 1991. Ketika itu Indonesia menang 4-3 melalui adu penalti. Kedua tim bertemu lagi di final SEA Games 1997, giliran Thailand yang menang 4-2 juga lewat adu penalti. Skuad Garuda Muda juga kalah 1-0 di partai final melawan Thailand pada partai puncak SEA Games 2013 di Myanmar. Pratama Arhan dikenai kartu merah membuat pelatih Indra Syafri harus mengganti posisinya di bek kiri pada final di SEA Games 2023 ini. Saat di semifinal, posisi Arhan digantikan Rio Fahmi. Kini pilihan lainnya adalah memasukkan Haikal. Berikut ini adalah prediksi susunan pemain Indonesia ketika menghadapi Thailand nanti. Lalu bagaimana peluang pemain timnas dalam pertandingan malam ini? Mampukah menutup puasa medali emas dalam SEA Games kali ini? Kami akan membahasnya usai tayangan berikut ini. Timnas Indonesia U22 akan menghadapi Thailand di final SEA Games 2023 yang digelar di National Olympic Stadium, Kamboja. Bagi Indonesia, ini adalah kali keempat bertemu dengan Thailand di babak final SEA Games. Pelatih tim nasional Indonesia Indra Syafri memastikan pasukannya sudah siap untuk menghadapi Thailand di final sepak bola SEA Games 2023. Indra Syafri menegaskan timnas berkomitmen untuk memberikan performa terbaiknya. Indra Syafri berharap momentum masuk final ini bisa kembali membangkitkan gairah sepak bola tanah air. Kita tidak jadi tuan rumah Piala Dunia dan saya berharap momentum SEA Games ini menjadi momentum kebangkitan untuk nanti kalau memang kami ditakdirkan bisa menjadi yang terbaik di SEA Games ini, seperti yang disampaikan tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat, ya, menjadi momentum untuk PSSI atau untuk sepak bola Indonesia. Kemenangan menjadi harga mati bagi para penggawa timnas Indonesia yang akan berlaga di partai final menghadapi Thailand. Semangat berjuang di lapangan hijau meski hanya bermain dengan 10 orang saat menghadapi Vietnam patut diteruskan. Semangat dukungan kemenangan bahkan datang dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi kagum dengan mental juang para pemain timnas Indonesia. Gak seneng bolanya bisa masuk ke final. Nah, dengan pertarungan dan semangat juang yang sangat kalau saya boleh menyampaikan dengan mental menang itu. Soal timnas perlu menjaga mental juara juga disampaikan oleh pengamat sepak bola M. Kusnaini atau Bungkus. Bungkus menyebut semangat menang perlu dibawa lebih dulu sebelum membahas terkait strategi. Nah, di final lawan Thailand, sikap mental kita harus lebih baik dari itu. Minimal levelnya sama dengan ketika kita main di semifinal lawan Vietnam. Kalau sikap mental kita sudah tepat, tidak terlalu silau menghadapi Thailand, tidak terlalu silau oleh nama besar Thailand, yang 3 kali final kita hanya sekali menang, 2 kali kalah, 22 kali ketemu di SEA Games kita hanya menang 5 kali, kalah 15 kali. Kalau kita bisa melupakan angka-angka itu dan main di final dengan kepercayaan diri yang besar, dengan keyakinan diri yang kuat, baru kita bisa bicara tentang bermain strateginya apa. Di final, Indonesia kembali bertemu Thailand yang mengalahkan Myanmar 3-0. Pertandingan ini bisa menjadi kesempatan tim Merah Putih mengakhiri puasa medali emas cabang sepak bola SEA Games sejak 1991. Dalam pertarungan menghadapi Thailand kali ini, Indonesia punya kesempatan mencetak sejarah. Di SEA Games, Indonesia terakhir juara pada tahun 1991. Di Pesta Olahraga se-Asia Tenggara atau SEA Games, Indonesia 21 kali bertemu Thailand. Dari 21 kali pertemuan, Indonesia menang 4 kali, 2 kali seri, dan 15 kali kalah. Ayah Witan Sulaiman, Humaydi, berharap sang anak bersama rekan-rekannya bisa meraih emas dalam laga final melawan Thailand. Sementara malam akan final, insya Allah timnas nasional Indonesia bisa memenangkan pertandingan dan bisa meraih medali emas. Menurut saya, istilahnya permainan Indonesia semakin mulai pertama semakin meningkat terus. Indonesia baru 2 kali meraih medali emas cabang sepak bola SEA Games yakni pada 1987 dan 1991. Kini, timnas Garuda Muda kembali ke final sejak terakhir kali pada 2019 di Filipina. Akankah kali ini timnas U22 kembali meraih medali emas? Tim Liputan, Kompas TV.
Menjelang final sepak bola SEA Games antara Indonesia melawan Thailand, kita akan pantau situasi di National Olympic Stadium Kamboja bersama jurnalis Kompas Dionysius Renaldo Triwibowo. Mas Aldo, bagaimana situasi di sana? Apa pendukung timnas sudah mulai datang ke stadion? Iya, situasinya udah rame banget ya di sini. Jadi pendukung timnas, pendukung Thailand juga udah berdatangan dan mereka sedang mengantri untuk masuk ke stadion karena sebelumnya pertandingan antara Thailand dan Myanmar tuh baru aja selesai. Jadi nunggu pendukung mereka keluar dulu, baru mereka masuk, pendukung timnas kita masuk, juga pendukung Thailand. Tapi kalau euforianya udah rame banget di sini, Mbak. Ada berapa pendukung timnas di sana? Ada banyak banget ya, dari hasil ketemu sama pendukung timnas itu ternyata mereka punya komunitas orang Indonesia datang ke stadion sekarang gitu. Oke, kalau pendukung Thailand dari Thailand juga lebih banyak, sama baik atau lebih banyak? Nampaknya bisa lebih banyak karena mereka sebenarnya lebih dekat ya, karena negara tetangga langsung gitu, bisa menggunakan jalur darat, bisa langsung sampai ke sini. Tapi dari obrolan saya sama teman-teman volunteer di Kamboja, banyak dari mereka juga bahkan datang menonton untuk mendukung tim Indonesia gitu. Kayaknya banyak warga Kamboja juga yang pengen Indonesia menang. Menarik. Mungkin ada juara baru begitu ya? Iya, kayaknya mereka pengen ada juara Oke, apa saja Mas Aldo persiapan timnas menjelang laga final ini? Ya, timnas yang pertama dari hasil wawancara dengan tim ofisial, ternyata di beberapa pertemuan final sebelumnya sejak 32 tahun lalu kita mengalami berbagai macam kegagalan, 3 kali kegagalan di final. Itu ada satu masalah yang jadi perhatian, yaitu euforia dan mental. Sehingga di final kali ini ketika kita bisa akhirnya masuk final lagi dan ketemu lagi dengan Thailand, Indra Syafri membatasi para pemain untuk bermain media sosial, untuk keluar dari hotel dan lain sebagainya, untuk menghentikan euforia tadi karena masuk final supaya mereka bisa fokus. Sedangkan untuk masalah mental, ternyata kita udah punya tim psikologi supaya bisa menjaga mental teman-teman, dan itu terbukti saat bertemu dengan Vietnam ya, kita bisa menang meskipun bermain dengan 10 pemain. Oke, baik, terima kasih jurnalis harian Kompas Dionysius Renaldo Triwibowo melaporkan langsung dari National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Timnas Indonesia saudara lolos ke final sepak bola SEA Games 2023 dan lawan yang menanti di final adalah Thailand. Bisakah Indonesia mengulang sejarah saat mengalahkan Thailand di final SEA Games 1991? Strategi apa yang harus diterapkan untuk bisa meraih kemenangan? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo. Bung Kesit. Halo Mbak Cindy, selamat Tadi sore. disampaikan kabar baik. Tadi disampaikan oleh jurnalis harian Kompas, Bung Aldo di Phnom Penh, menyatakan bahwa saat ini strateginya salah satunya adalah menjaga mental dari timnas U22 sebelum menghadapi Thailand. Seberapa penting mental ini dijaga untuk bisa memenangkan laga final? Ya, jadi memang kalau kita lihat dari sejarah pertemuan antara Indonesia dengan Thailand ya, kita memang problem yang paling utama ketika kita berhadapan dengan mereka itu faktornya memang faktor mental gitu. Karena sejarah panjang kekalahan demi kekalahan yang selalu diraih oleh Indonesia atas Thailand ini memang lebih disebabkan karena kesiapan mental Indonesia tidak sebaik dengan Thailand yang memang sudah memiliki mental juara. Tapi ya, poin penting dari semifinal melawan Vietnam, di mana Indonesia sukses memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang sangat dramatis, gol penentu diciptakan last minute, bermain dengan 10 orang, determinasi yang bagus, penampilan yang begitu Spartan. Ini menjadi modal yang apik gitu ya buat pemain Indonesia untuk melangkah ke final menghadapi Thailand. Jadi menurut saya dengan modal tersebut, bahkan kalau bisa 2 kali lipat nih ya, mental bertanding mereka menjadi 200%, sehingga tidak ada lagi kata sudah kalah sebelum bertanding ketika menghadapi Thailand. Thailand sama kualitasnya, seluruh pemainnya juga menurut saya dari sisi individu kemampuannya sama ya. Tinggal sekarang bagaimana semangat tempur, fighting spirit yang bisa ditunjukkan oleh para pemain berkiblat pada pertandingan sebelumnya di melawan Vietnam. Iya. Mudah-mudahan ya kesiapan mental untuk menang final SEA Games ini mengalahkan statistik Indonesia, head to head Indonesia dengan Thailand. Nah, Bung Kesit, untuk menghadapi secara kemampuan sama. Secara kemampuan sebenarnya Indonesia sama menurut saya. Oke. Untuk U22 ini secara kemampuan sama dengan Thailand ya. Mudah-mudahan menang mental kita bisa merebut emas. Bung Kesit, untuk menghadapi Thailand apakah Indonesia harus langsung main menyerang mulai dari kick off? Iya, lebih cepat
cepat bisa menciptakan gol akan lebih baik. Di sini memang akan menjadi ujian juga sih buat pemain-pemain Indonesia selama dalam babak penyisihan sampai semifinal menghadapi Vietnam. Kita kan belum pernah ceritanya kebobolan lebih awal ya. Biasanya kalau dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Thailand atau Vietnam, ketika Indonesia kebobolan lebih awal itu mentalnya makin jatuh gitu ya. Ini kita belum pernah mengalami itu selama di SEA Games Kamboja. Mudah-mudahan ini juga tidak terjadi di pertandingan final nanti ya. Kalau Indonesia bisa menciptakan gol lebih cepat itu akan lebih bagus. Pasti fighting spirit para pemain akan bertambah lagi gitu. Keyakinan dirinya pasti akan bertambah, rasa PD-nya juga pasti akan berlipat ganda, dan ini yang menjadi modal penting menurut saya. Karena kalau dari pemain depan kita punya Fajar, kita punya Ramadan Sananta, kita punya Marcelino Ferdinand, kita punya Alfreando Dewangga ya. Kemudian kita juga punya Rizky Ridho di belakang, kita punya Witan Sulaiman. Rata-rata pemain-pemain kita ini sudah menciptakan gol semua gitu ya. Berbeda dengan pemain Thailand yang memang hanya menciptakan gol itu hanya pemain-pemain depan mereka aja. Jadi kalau bicara pemain-pemain yang mencetak gol selama di SEA Games, pemain Indonesia lebih merata dibandingkan dengan Bung Kesit, tapi yang disayangkan adalah Pratama Arhan yang harus absen di final pada malam hari ini. Apa sebenarnya dampak absennya Pratama Arhan di permainan timnas, dan penggantinya siapa yang lebih tepat, Rio Fahmi atau Haikal? Iya, kalau lihat dari penampilan terakhir sih tampaknya menurut saya Haikal yang bakal diturunkan dalam pertandingan ini menggantikan posisi Pratama Arhan. Haikal tampil bagus ketika menghadapi Kamboja ya. Dia membuat permainan Indonesia juga hidup di sisi kiri, artinya dia bisa mengemban tugas yang ditinggalkan oleh Pratama Arhan ketika itu. Dan kini tugas itu bisa saja diserahkan Indra Safri kepada Haikal ya. Mungkin kekurangannya adalah ketika kita mendapatkan lemparan-lemparan ke dalam yang biasanya dilakukan oleh Pratama Arhan dari sektor kiri ya, bisa langsung menciptakan peluang di depan gawang seperti ketika menghadapi Vietnam. Kali ini kita mungkin tidak akan mendapatkan situasi seperti itu lagi ya. Tapi Haikal saya pikir bisa menjadi pengganti dari Pratama Arhan. Ini kembali masalah mental. Mental ini kan luar biasa tekanannya. Selain statistik, head-to-head Indonesia yang tidak menguntungkan ketika menghadapi Thailand, belum lagi harapan dari publik ingin pecah gelar atau buka puasa gelar dari tahun 1991. Ini gimana Mas pengaruhnya pada pemain supaya pemain ini bisa main lepas saat menghadapi Thailand? Iya, saya pikir memang sudah saatnya ya kita bisa bermain lepas. Tadi saya katakan di awal bahwa pertandingan di semifinal itu sebenarnya sudah memperlihatkan bagaimana mental juang para pemain Indonesia itu sangat baik ya. Jarang kita bisa menciptakan gol, memenangkan pertandingan dalam situasi bermain 10 orang kemudian menciptakan gol di menit-menit terakhir ketika pertandingan akan berakhir. Ya, ini yang menjadi modal sangat baik. Artinya kemenangan dari Vietnam dengan permainan yang sangat dramatis, sangat ketat, ya, sangat sengit, kemudian bisa dimenangkan. Ini akan menambah rasa percaya diri para pemain, dan saya yakin para pemain memasuki lapangan ketika menghadapi Thailand nanti itu akan jauh lebih pede, ketimbang sebelum-sebelumnya, di mana kita kerap sudah mengalami mental block ya, ketika harus menghadapi Thailand. Oke, untuk skuad U22 itu tadi kan Bung Kesit menyatakan kemampuannya sama kok Indonesia dan Thailand, tapi di mana keunggulan dari skuad U22 timnas Indonesia dibandingkan Thailand? Iya, kita punya keuntungan para pemain depan kita itu produktif. Kemudian pemain-pemain lapis kedua kita ya, pemain-pemain yang biasa turun dari bench sebagai pemain cadangan itu juga punya kualitas yang bagus ya. Bahkan juga sudah bisa menciptakan gol seperti Komang, kemudian Irfan Jauhari ya kan, kemudian juga Beckham juga sudah bisa menciptakan gol. Artinya bahwa ketika mereka diturunkan, ini mereka akan percaya diri, gitu, akan percaya diri. Yang harus diperhatikan menurut saya kalau menghadapi Thailand adalah mungkin di lini pertahanan aja ya. Lini pertahanan harus lebih fokus, harus lebih disiplin, jangan kemudian memberikan celah sedikit pun kepada para pemain Thailand untuk bisa melakukan tusukan lebih dalam lagi ke area pertahanan Indonesia. Ini yang harus betul-betul mendapatkan perhatian, karena beberapa pertandingan tampaknya memang saya masih melihat ada celah-celah yang masih dapat ditembus oleh pemain lawan. Bahkan pemain sekelas Timor dari Timor atau Kamboja itu masih bisa menembus pertahanan Indonesia. Nah, menghadapi Thailand ini jangan lagi terjadi gitu. Karena Thailand punya pemain-pemain yang tajam di barisan penyerangnya. Menurut Anda siapa nanti yang bisa mencetak gol di gawang Thailand?
Ya kita belum tahu skuadnya, tapi kita punya Ramadan sama Sananta, kita punya Fajar, kita punya Marcelino. Saya pikir ini pemain-pemain yang besar kemungkinan bisa menciptakan gol untuk Indonesia. Mudah-mudahan ya. Perkiraan skor di final berapa, Bung Kesit? Ya kalau sih harapannya Indonesia bisa meraih medali emas ya, memenangkan pertandingan ini berapapun skornya. 1-0 yang penting medali emas. Yang penting menang. Itu aja. Yang penting menang. Oke, nanti silakan. Yang penting menang. Mau 1-0 pun nggak ada masalah. Karena ada masalah ya? Kita bisa mendapatkan medali emas setelah kita menunggu lama 32 tahun. Dan ini momen yang bagus menurut saya. Prediksi Anda nanti akan seketat apa pertandingan ini berlangsung? Atau akan berlangsung dengan keras? Seperti yang sudah kalau menghadapi Thailand tetap akan ketat ya, akan berlangsung sengit. Dan kali ini saya pikir akan jauh lebih sengit. Sama seperti ketika kita menghadapi Vietnam di semifinal. Atau bahkan nanti akan justru berakhir pada adu penalti, mungkin kan ini terjadi? Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pertandingan dalam waktu 90 menit. Kalau sampai adu penalti Anda mudah-mudahan jangan, apakah itu ada kelemahan kita di situ? Karena kalau misalnya sampai terjadi adu penalti itu kan berarti ada penambahan waktu ya. Kita lihat kemarin misalnya pada saat menghadapi Vietnam. Kalau saja kemarin kita gagal atau tidak bisa menciptakan gol pada saat menjadi babak kedua dan kemudian terjadi perpanjangan waktu, mungkin ceritanya kita belum tentu kita bisa ke final. Ya. Jadi akan lebih bagus kita tuntaskan 90 menit selesai. Kalau misalnya adu penalti sudah hitungannya udah nasib-nasiban, udah dua-duanya punya kesempatan yang sama untuk menang. Karena kalau penalti udah susah kita ya untuk bisa mengatakan kita pasti menang atau Thailand pasti menang. Oke, mudah-mudahan 2 babak Indonesia menang, meraih medali emas. Terima kasih Bung Kesit sudah berbagi analisa bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Polda Metro Jaya menyatakan proses hukum kasus anak anggota polisi yang menabrak satu keluarga di Cijantung, Jakarta Timur tetap berlanjut. Informasi selengkapnya akan hadir bersama rekan saya Liviana Charlisa.